Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris, memberikan sindiran pedas kepada politikus Gerindra Deddy Mulyadi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sindiran tersebut langsung direspon oleh Deddy. Hotman mengkritik Deddy yang turut menjadi saksi dalam sidang PK Saka Tatal. Hotman pun mempertanyakan Deddy Mulyadi yang menjadi saksi dalam sidang tersebut. Ia meminta anggota DPR tersebut agar tidak ikut campur kasus Vina. Hotman lantas menyetir Deddy agar tidak cari ketenaran dan kampanye lewat kasus ini. Sindiran Hotman Paris lantas direspon Deddy melalui Instagram pribadinya pada Selasa 30 Juli 2024. Ia membantah pansos dalam pengusutan kasus Vina. Dirinya juga tak berniat menjadikan kasus yang terjadi tahun 2016 ini untuk kampanye. Deddy lantas balik memberikan sindiran. Dikatakannya, jika ada pihak yang tak paham dengan niat baiknya, Deddy tak mempermasalahkannya. Patah itu dalil tersebut ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu, bukan yang saksinya itu yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Bingung itu orang ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu, bukan yang saksinya itu yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan, ya. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru pada Selasa 30 Juli 2024. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara @hotmanparisofficial. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah menjilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Deddy Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur dalam kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasi. Hotman Paris mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membela Ibtu Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Hotman Paris juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada 2016 silam. Sampai saat ini Hotman Paris juga menegaskan dirinya tak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina tersebut.
Yang Hotman katakan adalah bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Tapi bagaimana proses penyidikannya dan apakah penyidikannya tahun 2016 dilakukan secara benar? Saya tidak pernah memberikan penilaian secara spesifik karena terlalu banyak misteri. Jadi kau semua jangan main tuduh. Saya tidak pernah mengatakan bahwa sini bersalah. Saya tidak pernah mengatakan si ini bersalah. Karena memang berita acaranya dari dulu saya bilang penuh dengan misteri. Yang saya sebutkan adalah bahwa memang benar dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan, ya, korban pembunuhan, ya. Saya udah bolak-balik memberikan alasannya, ya. Tapi mengenai siapa pelaku sebenarnya, ya, bagaimana cara dilakukannya, itu ada keanehan memang. Bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Pak. Dedi. Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin Dedi Mulyadi keluar dari Pengadilan Negeri Cirebon lantaran batal menjadi saksi di sidang PK Sakatetal pada Selasa 30 Juli. Anggota DPR itu batal menjadi saksi lantaran Dede tak hadir dalam persidangan tersebut. Dikutip dari Tribun Jabar, Dedi Mulyadi sudah diminta duduk di kursi bagian depan ruang sidang, namun dirinya batal ditunjuk menjadi saksi lantaran Dede berhalangan hadir. Oleh sebab itu, Dedi Mulyadi memilih meninggalkan ruang sidang. Dalam keterangannya saat meninggalkan sidang, Dedi menyebut segala urusan hukum Dede sepenuhnya berada di bawah kewenangan kuasa hukumnya, sehingga Dedi Mulyadi tidak bisa memaksakan Dede untuk menghadiri kegiatan beracara tanpa persetujuan dari kuasa hukumnya. Menurut Dedi, segala komunikasi terkait kehadiran Dede harus dilakukan antara pihak kuasa hukum Sakatetal dan pengacara Dede. Dedi Mulyadi menyebut bahwa perannya selama ini hanya mendampingi Dede dalam aspek sosial seperti perlindungan kesehatan. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris, memberikan sindiran pedas kepada politikus Gerindra Dedi Mulyadi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sindiran tersebut langsung direspon oleh Dedi. Hotman mengkritik Dedi yang turut menjadi saksi dalam sidang PK Sakatetal. Hotman pun mempertanyakan Dedi Mulyadi yang menjadi saksi dalam sidang tersebut. Ia meminta anggota DPR tersebut agar tidak ikut campur kasus Vina. Hotman lantas menyetir Dedi agar tidak cari ketenaran dan kampanye lewat kasus ini. Sindiran Hotman Paris lantas direspon Dedi melalui Instagram pribadinya pada Selasa 30 Juli 2024. Ia membantah pansos dalam pengusutan kasus Vina. Dirinya juga tak berniat menjadikan kasus yang terjadi tahun 2016 ini untuk kampanye. Dedi lantas balik memberikan sindiran.
Dikatakannya, jika ada pihak yang tak paham dengan niat baiknya, Dedi tak mempermasalahkannya. Patah itu dalil tersebut, ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Pak. Dedi. Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Pak. Dedi. Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu, ya. Jadi mungkin dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan, ya. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru pada Selasa 30 Juli 2024. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara @hotmanparisofficial. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah mencilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Dedi Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur dalam kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasi. Hotman Paris mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membela Ibtu Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Hotman Paris juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada 2016 silam. Sampai saat ini Hotman Paris juga menegaskan dirinya tak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina tersebut. Yang Hotman katakan adalah bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Tapi bagaimana proses penyidikannya dan apakah penyidikannya tahun 2016 dilakukan secara benar? Saya tidak pernah memberikan penilaian secara spesifik karena terlalu banyak misteri. Jadi kau semua jangan main tuduh. Saya tidak pernah mengatakan bahwa si ini bersalah. Saya tidak pernah mengatakan si ini bersalah. Karena memang berita acaranya dari dulu saya bilang penuh dengan misteri. Yang saya sebutkan adalah bahwa memang benar dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan, ya.
korban pembunuhan, ya, saya udah bolak-balik memberikan alasannya, ya. Tapi mengenai siapa pelaku sebenarnya, ya, bagaimana cara dilakukannya, itu ada keanehan memang. Bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Pak. Dedi. Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu, ya. Jadi mungkin Dedi Mulyadi keluar dari Pengadilan Negeri Cirebon lantaran batal menjadi saksi di sidang PK Sakatatal pada Selasa 30 Juli. Anggota DPR itu batal menjadi saksi lantaran Dede tak hadir dalam persidangan tersebut. Dikutip dari Tribun Jabar, Dedi Mulyadi sudah diminta duduk di kursi bagian depan ruang sidang, namun dirinya batal ditunjuk menjadi saksi lantaran Dede berhalangan hadir. Oleh sebab itu, Dedi Mulyadi memilih meninggalkan ruang sidang. Dalam keterangannya saat meninggalkan sidang, Dedi menyebut segala urusan hukum Dede sepenuhnya berada di bawah kewenangan kuasa hukumnya, sehingga Dedi Mulyadi tidak bisa memaksakan Dede untuk menghadiri kegiatan beracara tanpa persetujuan dari kuasa hukumnya. Menurut Dedi, segala komunikasi terkait kehadiran Dede harus dilakukan antara pihak kuasa hukum Sakatatal dan pengacara Dede. Dedi Mulyadi menyebut bahwa perannya selama ini hanya mendampingi Dede dalam aspek sosial seperti perlindungan kesehatan. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris, memberikan sindiran pedas kepada politikus Gerindra Dedi Mulyadi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sindiran tersebut langsung direspon oleh Dedi. Hotman mengkritik Dedi yang turut menjadi saksi dalam sidang PK Sakatatal. Hotman pun mempertanyakan Dedi Mulyadi yang menjadi saksi dalam sidang tersebut. Ia meminta anggota DPR tersebut agar tidak ikut campur kasus Vina. Hotman lantas menyetir Dedi agar tidak cari ketenaran dan kampanye lewat kasus ini. Sindiran Hotman Paris lantas direspon Dedi melalui Instagram pribadinya pada Selasa 30 Juli 2024. Ia membantah pansos dalam pengusutan kasus Vina. Dirinya juga tak berniat menjadikan kasus yang terjadi tahun 2016 ini untuk kampanye. Dedi lantas balik memberikan sindiran. Dikatakannya, jika ada pihak yang tak paham dengan niat baiknya, Dedi tak mempermasalahkannya. Patah itu dalil tersebut, ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Pak. Dedi. Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan
di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu. Artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Bingung gitu orang, ya? Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer. Mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Pak. Dedi. Mulyadi, aku juga bingung gitu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer. Mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu, ya. Jadi mungkin dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan, ya. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru pada Selasa 30 Juli 2024. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara @hotmanparisofficial. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah menjilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Dedi Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur dalam kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasi. Hotman Paris mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membela Ibtu Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Hotman Paris juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada 2016 silam. Sampai saat ini Hotman Paris juga menegaskan dirinya tak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina tersebut. Yang Hotman katakan adalah bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Tapi bagaimana proses penyidikannya dan apakah penyidikannya tahun 2016 dilakukan secara benar? Saya tidak pernah memberikan penilaian secara spesifik karena terlalu banyak misteri. Jadi kau semua jangan main tuduh. Saya tidak pernah mengatakan bahwa sini bersalah. Saya tidak pernah mengatakan si ini bersalah. Karena memang berita acaranya dari dulu saya bilang penuh dengan misteri. Yang saya sebutkan adalah bahwa memang benar dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan, ya. Korban pembunuhan, ya. Saya udah bolak-balik memberikan alasannya, ya. Tapi mengenai siapa pelaku sebenarnya, ya, bagaimana cara dilakukannya, itu ada keanehan memang. Bingung gitu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer. Mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Pak. Dedi. Mulyadi, aku juga bingung gitu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi.
Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin Deddy Mulyadi keluar dari Pengadilan Negeri Cirebon lantaran batal menjadi saksi di sidang PK Sakatatal pada Selasa 30 Juli. Anggota DPR itu batal menjadi saksi lantaran Deddy tak hadir dalam persidangan tersebut. Dikutip dari Tribun Jabar, Deddy Mulyadi sudah diminta duduk di kursi bagian depan ruang sidang, namun dirinya batal ditunjuk menjadi saksi lantaran Deddy berhalangan hadir. Oleh sebab itu, Deddy Mulyadi memilih meninggalkan ruang sidang. Dalam keterangannya saat meninggalkan sidang, Deddy menyebut segala urusan hukum Deddy sepenuhnya berada di bawah kewenangan kuasa hukumnya, sehingga Deddy Mulyadi tidak bisa memaksakan Deddy untuk menghadiri kegiatan beracara tanpa persetujuan dari kuasa hukumnya. Menurut Deddy, segala komunikasi terkait kehadiran Dede harus dilakukan antara pihak kuasa hukum Sakatatal dan pengacara Dede. Deddy Mulyadi menyebut bahwa perannya selama ini hanya mendampingi Dede dalam aspek sosial seperti perlindungan kesehatan. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris, memberikan sindiran pedas kepada politikus Gerindra Deddy Mulyadi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sindiran tersebut langsung direspon oleh Deddy. Hotman mengkritik Deddy yang turut menjadi saksi dalam sidang PK Sakatatal. Hotman pun mempertanyakan Deddy Mulyadi yang menjadi saksi dalam sidang tersebut. Ia meminta anggota DPR tersebut agar tidak ikut campur kasus Vina. Hotman lantas menyetir Deddy agar tidak cari ketenaran dan kampanye lewat kasus ini. Sindiran Hotman Paris lantas direspon Deddy melalui Instagram pribadinya pada Selasa 30 Juli 2024. Ia membantah pansos dalam pengusutan kasus Vina. Dirinya juga tak berniat menjadikan kasus yang terjadi tahun 2016 ini untuk kampanye. Deddy lantas balik memberikan sindiran. Dikatakannya, jika ada pihak yang tak paham dengan niat baiknya, Deddy tak mempermasalahkannya. Patah itu dalil tersebut ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu bukan yang saksinya itu yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. ADM Pak. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Bingung itu orang ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu bukan yang saksinya itu yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. ADM Pak. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi.
Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan, ya. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru pada Selasa 30 Juli 2024. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara @hotmanparisofficial. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah menjilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Deddy Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur dalam kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasi. Hotman Paris mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membela Ibtu Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Hotman Paris juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada 2016 silam. Sampai saat ini Hotman Paris juga menegaskan dirinya tak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina tersebut. Yang Hotman katakan adalah bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Tapi bagaimana proses penyidikannya dan apakah penyidikannya tahun 2016 dilakukan secara benar, saya tidak pernah memberikan penilaian secara spesifik karena terlalu banyak misteri. Jadi kau semua jangan main tuduh. Saya tidak pernah mengatakan bahwa sini bersalah. Saya tidak pernah mengatakan si ini bersalah. Karena memang berita acaranya dari dulu saya bilang penuh dengan misteri. Yang saya sebutkan adalah bahwa memang benar dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan, ya. Korban pembunuhan, ya. Saya udah bolak-balik memberikan alasannya, ya. Tapi mengenai siapa pelaku sebenarnya, ya, bagaimana cara dilakukannya, itu ada keanehan memang. Bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. ADM Pak. Deddy. Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin Deddy Mulyadi
Mulyadi keluar dari Pengadilan Negeri Cirebon lantaran batal menjadi saksi di sidang PK Sakatal pada Selasa 30 Juli. Anggota DPR itu batal menjadi saksi lantaran Dede tak hadir dalam persidangan tersebut. Dikutip dari Tribun Jabar, Deddy Mulyadi sudah diminta duduk di kursi bagian depan ruang sidang, namun dirinya batal ditunjuk menjadi saksi lantaran Dede berhalangan hadir. Oleh sebab itu, Deddy Mulyadi memilih meninggalkan ruang sidang. Dalam keterangannya saat meninggalkan sidang, Deddy menyebut segala urusan hukum Dede sepenuhnya berada di bawah kewenangan kuasa hukumnya, sehingga Deddy Mulyadi tidak bisa memaksakan Dede untuk menghadiri kegiatan beracara tanpa persetujuan dari kuasa hukumnya. Menurut Deddy, segala komunikasi terkait kehadiran Dede harus dilakukan antara pihak kuasa hukum Sakatal dan pengacara Dede. Deddy Mulyadi menyebut bahwa perannya selama ini hanya mendampingi Dede dalam aspek sosial seperti perlindungan kesehatan. Udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris, memberikan sindiran pedas kepada politikus Gerindra, Deddy Mulyadi, terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sindiran tersebut langsung direspon oleh Deddy. Hotman mengkritik Deddy yang turut menjadi saksi dalam sidang PK Sakatal. Hotman pun mempertanyakan Deddy Mulyadi yang menjadi saksi dalam sidang tersebut. Ia meminta anggota DPR tersebut agar tidak ikut campur kasus Vina. Hotman lantas menyetir Deddy agar tidak cari ketenaran dan kampanye lewat kasus ini. Sindiran Hotman Paris lantas direspon Deddy melalui Instagram pribadinya pada Selasa 30 Juli 2024. Ia membantah pansos dalam pengusutan kasus Vina. Dirinya juga tak berniat menjadikan kasus yang terjadi tahun 2016 ini untuk kampanye. Deddy lantas balik memberikan sindiran. Dikatakannya, jika ada pihak yang tak paham dengan niat baiknya, Deddy tak mempermasalahkannya. Patah itu dalil tersebut ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu, bukan yang saksinya itu yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. ADM Palembang. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa, calon apa? Gubernur. Udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Bingung itu orang ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa, calon apa? Gubernur. Udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu, bukan yang saksinya itu yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. ADM Palembang. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa, calon apa? Gubernur. Udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan
ya. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru pada Selasa 30 Juli 2024. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara @hotmanparisofficial. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah mencilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Deddy Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur dalam kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasi. Hotman Paris mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membela Ibtu Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Hotman Paris juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada 2016 silam. Sampai saat ini Hotman Paris juga menegaskan dirinya tak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina tersebut. Yang Hotman katakan adalah bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Tapi bagaimana proses penyidikannya dan apakah penyidikannya tahun 2016 dilakukan secara benar? Saya tidak pernah memberikan penilaian secara spesifik karena terlalu banyak misteri. Jadi kau semua jangan main tuduh. Saya tidak pernah mengatakan bahwa sini bersalah. Saya tidak pernah mengatakan si ini bersalah. Karena memang berita acaranya dari dulu saya bilang penuh dengan misteri. Yang saya sebutkan adalah bahwa memang benar dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan, ya. Korban pembunuhan, ya. Saya udah bolak-balik memberikan alasannya, ya. Tapi mengenai siapa pelaku sebenarnya, ya, bagaimana cara dilakukannya, itu ada keanehan memang. Bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. ADM balik Pak. Deddy. Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PKI ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin Deddy Mulyadi keluar dari Pengadilan Negeri Cirebon lantaran batal menjadi saksi di sidang PK Seketetel pada Selasa 30 Juli. Anggota DPR itu batal menjadi saksi lantaran Deddy tak hadir dalam persidangan tersebut. Dikutip dari Tribun Jabar, Deddy Mulyadi sudah diminta duduk di kursi bagian depan ruang sidang, namun dirinya batal ditunjuk menjadi saksi lantaran Deddy berhalangan hadir. Oleh sebab itu, Deddy Mulyadi memilih meninggalkan ruang sidang. Dalam keterangannya saat meninggalkan sidang, Deddy menyebut segala urusan hukum Deddy sepenuhnya berada di bawah kewenangan kuasa hukumnya, sehingga Deddy Mulyadi tidak bisa memaksakan Deddy untuk menghadiri kegiatan beracara tanpa persetujuan dari kuasa hukumnya. Menurut Deddy, segala
segala komunikasi terkait kehadiran Dede harus dilakukan antara pihak kuasa hukum Saka Tatal dan pengacara Dede. Deddy Mulyadi menyebut bahwa perannya selama ini hanya mendampingi Dede dalam aspek sosial seperti perlindungan kesehatan. Udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris, memberikan sindiran pedas kepada politikus Gerindra Deddy Mulyadi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sindiran tersebut langsung direspon oleh Deddy. Hotman mengkritik Deddy yang turut menjadi saksi dalam sidang PK Saka Tatal. Hotman pun mempertanyakan Deddy Mulyadi yang menjadi saksi dalam sidang tersebut. Ia meminta anggota DPR tersebut agar tidak ikut campur kasus Vina. Hotman lantas menyetir Deddy agar tidak cari ketenaran dan kampanye lewat kasus ini. Sindiran Hotman Paris lantas direspon Deddy melalui Instagram pribadinya pada Selasa 30 Juli 2024. Ia membantah pansos dalam pengusutan kasus Vina. Dirinya juga tak berniat menjadikan kasus yang terjadi tahun 2016 ini untuk kampanye. Deddy lantas balik memberikan sindiran. Dikatakannya, jika ada pihak yang tak paham dengan niat baiknya, Deddy tak mempermasalahkannya. Patah itu dalil tersebut ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu, bukan yang saksinya itu yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM balik Pak. Dedi. Mulyadi, aku juga bingung itu orang ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya. Mengenai Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Bingung itu orang ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu, bukan yang saksinya itu yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM balik Pak. Dedi. Mulyadi, aku juga bingung itu orang ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya. Mengenai Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan. Ya. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru pada Selasa 30 Juli 2024. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara @hotmanparisofficial. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah mencilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris
pada Deddy Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur dalam kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasi. Hotman Paris mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membela Ibtu Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Hotman Paris juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada 2016 silam. Sampai saat ini, Hotman Paris juga menegaskan dirinya tak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina tersebut. Yang Hotman katakan adalah bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Tapi bagaimana proses penyidikannya dan apakah penyidikannya tahun 2016 dilakukan secara benar? Saya tidak pernah memberikan penilaian secara spesifik karena terlalu banyak misteri. Jadi kau semua jangan main tuduh. Saya tidak pernah mengatakan bahwa sini bersalah. Saya tidak pernah mengatakan si ini bersalah. Karena memang berita acaranya dari dulu saya bilang penuh dengan misteri. Yang saya sebutkan adalah bahwa memang benar dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan, ya. Korban pembunuhan, ya. Saya udah bolak-balik memberikan alasannya, ya. Tapi mengenai siapa pelaku sebenarnya, ya, bagaimana cara dilakukannya, itu ada keanehan memang. Bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. ADM balik Pak. Deddy. Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu, ya. Jadi mungkin Deddy Mulyadi keluar dari Pengadilan Negeri Cirebon lantaran batal menjadi saksi di sidang PK Seketetel pada Selasa 30 Juli. Anggota DPR itu batal menjadi saksi lantaran Deddy tak hadir dalam persidangan tersebut. Dikutip dari Tribun Jabar, Deddy Mulyadi sudah diminta duduk di kursi bagian depan ruang sidang, namun dirinya batal ditunjuk menjadi saksi lantaran Deddy berhalangan hadir. Oleh sebab itu, Deddy Mulyadi memilih meninggalkan ruang sidang. Dalam keterangannya saat meninggalkan sidang, Deddy menyebut segala urusan hukum Deddy sepenuhnya berada di bawah kewenangan kuasa hukumnya, sehingga Deddy Mulyadi tidak bisa memaksakan Deddy untuk menghadiri kegiatan beracara tanpa persetujuan dari kuasa hukumnya. Menurut Deddy, segala komunikasi terkait kehadiran Dede harus dilakukan antara pihak kuasa hukum Seketetel dan pengacara Dede. Deddy Mulyadi menyebut bahwa perannya selama ini hanya mendampingi Dede dalam aspek sosial seperti perlindungan kesehatan. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris, memberikan sindiran pedas kepada politikus Gerindra Deddy Mulyadi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sindiran tersebut langsung direspon oleh Deddy.
Hotman mengkritik Dedi yang turut menjadi saksi dalam sidang PK Saka Tatal. Hotman pun mempertanyakan Dedi Mulyadi yang menjadi saksi dalam sidang tersebut. Ia meminta anggota DPR tersebut agar tidak ikut campur kasus Vina. Hotman lantas menyindir Dedi agar tidak cari ketenaran dan kampanye lewat kasus ini. Sindiran Hotman Paris lantas direspon Dedi melalui Instagram pribadinya pada Selasa 30 Juli 2024. Ia membantah pansos dalam pengusutan kasus Vina. Dirinya juga tak berniat menjadikan kasus yang terjadi tahun 2016 ini untuk kampanye. Dedi lantas balik memberikan sindiran. Dikatakannya, jika ada pihak yang tak paham dengan niat baiknya, Dedi tak mempermasalahkannya. Patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Pak. Dedi. Mulyadi, aku juga bingung itu orang. Ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer. Mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Bingung itu orang. Ya, kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer. Mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Pak. Dedi. Mulyadi, aku juga bingung itu orang. Ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer. Mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan, ya. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru pada Selasa 30 Juli 2024. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara @hotmanparisofficial. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah mencilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Dedi Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur dalam kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasi. Hotman Paris mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membela Ibtu Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Hotman Paris juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada 2016 silam. Sampai saat ini Hotman Paris juga menegaskan dirinya tak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina tersebut. Yang Hotman katakan adalah bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Tapi bagaimana proses penyidikannya dan apakah penyidikannya tahun 2016 dilakukan secara benar? Saya tidak pernah
memberikan penilaian secara spesifik karena terlalu banyak misteri. Jadi kau semua jangan main tuduh. Saya tidak pernah mengatakan bahwa sini bersalah. Saya tidak pernah mengatakan si ini bersalah. Karena memang berita acaranya dari dulu saya bilang penuh dengan misteri. Yang saya sebutkan adalah bahwa memang benar dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan, ya. Korban pembunuhan, ya. Saya udah bolak-balik memberikan alasannya, ya. Tapi mengenai siapa pelaku sebenarnya, ya, bagaimana cara dilakukannya, itu ada keanehan memang. Bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa, calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Pak. Dedi. Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa, calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu, ya. Jadi mungkin Dedi Mulyadi keluar dari Pengadilan Negeri Cirebon lantaran batal menjadi saksi di sidang PK Sakatetal pada Selasa 30 Juli. Anggota DPR itu batal menjadi saksi lantaran Dede tak hadir dalam persidangan tersebut. Dikutip dari Tribun Jabar, Dedi Mulyadi sudah diminta duduk di kursi bagian depan ruang sidang, namun dirinya batal ditunjuk menjadi saksi lantaran Dede berhalangan hadir. Oleh sebab itu, Dedi Mulyadi memilih meninggalkan ruang sidang. Dalam keterangannya saat meninggalkan sidang, Dedi menyebut segala urusan hukum Dede sepenuhnya berada di bawah kewenangan kuasa hukumnya, sehingga Dedi Mulyadi tidak bisa memaksakan Dede untuk menghadiri kegiatan beracara tanpa persetujuan dari kuasa hukumnya. Menurut Dedi, segala komunikasi terkait kehadiran Dede harus dilakukan antara pihak kuasa hukum Sakatetal dan pengacara Dede. Dedi Mulyadi menyebut bahwa perannya selama ini hanya mendampingi Dede dalam aspek sosial seperti perlindungan kesehatan. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris, memberikan sindiran pedas kepada politikus Gerindra, Dedi Mulyadi, terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sindiran tersebut langsung direspon oleh Dedi. Hotman mengkritik Dedi yang turut menjadi saksi dalam sidang PK Sakatetal. Hotman pun mempertanyakan Dedi Mulyadi yang menjadi saksi dalam sidang tersebut. Ia meminta anggota DPR tersebut agar tidak ikut campur kasus Vina. Hotman lantas menyetir Dedi agar tidak cari ketenaran dan kampanye lewat kasus ini. Sindiran Hotman Paris lantas direspon Dedi melalui Instagram pribadinya pada Selasa 30 Juli 2024. Ia membantah pansos dalam pengusutan kasus Vina. Dirinya juga tak berniat menjadikan kasus yang terjadi tahun 2016 ini untuk kampanye. Dedi lantas balik memberikan sindiran. Dikatakannya, jika ada pihak yang tak paham dengan niat baiknya, Dedi tak mempermasalahkannya. Patah itu dalil tersebut, ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Pak. Dedi. Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya.
Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Bingung gitu orang, ya? Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM. ADM Palembang. Dedi. Mulyadi, aku juga bingung gitu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin Dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan, ya. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendapatkan kritik keras dari publik seusai dianggap membela Ibtu Rudiana. Hal ini seusai Hotman Paris muncul bersama dengan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers terbaru pada Selasa 30 Juli 2024. Kritik dari publik ini muncul dan memenuhi akun Instagram sang pengacara @hotmanparisofficial. Banyak yang juga berkomentar dan menyebut Hotman Paris sudah mencilat ludah sendiri karena dianggap kini membela Ibtu Rudiana. Hal ini buntut sindiran yang dilayangkan Hotman Paris pada Dedi Mulyadi yang dinilai terlalu ikut campur dalam kasus Vina. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea pun secara tegas menyampaikan klarifikasi. Hotman Paris mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membela Ibtu Rudiana. Hotman juga mengaku curiga bahwa Ibtu Rudiana menyembunyikan kematian sang anak. Hotman mengakui dirinya justru meminta Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Hotman Paris juga menyoroti bahwa memang ada dugaan rekayasa dalam kasus Vina yang diselidiki pada 2016 silam. Sampai saat ini Hotman Paris juga menegaskan dirinya tak pernah menyebut siapa pelaku dalam rekayasa kasus Vina tersebut. Yang Hotman katakan adalah bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Bahwa benar Vina itu adalah korban pembunuhan. Tapi bagaimana proses penyidikannya dan apakah penyidikannya tahun 2016 dilakukan secara benar? Saya tidak pernah memberikan penilaian secara spesifik karena terlalu banyak misteri. Jadi kau semua jangan main tuduh. Saya tidak pernah mengatakan bahwa si ini bersalah. Saya tidak pernah mengatakan si ini bersalah. Karena memang berita acaranya dari dulu saya bilang penuh dengan misteri. Yang saya sebutkan adalah bahwa memang benar dari segi bukti-bukti yang ada, Vina itu adalah korban pembunuhan, ya. Korban pembunuhan, ya. Saya udah bolak-balik memberikan alasannya, ya. Tapi mengenai siapa pelaku sebenarnya, ya, bagaimana cara dilakukannya, itu ada keanehan memang. bingung gitu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup.